あなたのセックスを試してごらんなさい。私今すぐりょうくんとしたいな。Assalamualaikum saudara-saudariku, kembali lagi di channel spoiler gua yang biasa-biasa aja. Dan pada kesempatan kali ini gua mau ngebahas atau istilah lelaki panggilan atau yang bahasa kerennya disebut dengan gigolo. Kalau belum tahu, dengan istilah tersebut ada salah satu film yang sayang sekali untuk dilewatkan jika ingin tahu tentang lelaki panggilan atau gigolo tadi. Judul film itu adalah Callboy, yang mana film Callboy ini murni mengisahkan soal keseharian dan konflik batin pada diri seorang lelaki panggilan. Menariknya, film ini patut saya sebut sebagai film yang mengedukasi soal seks, dan tentu berbeda dengan film Blue yang selama ini kita kenal. Walaupun di awal film langsung dibuka dengan adegan persetubuhan, justru di sanalah letak keunikannya. Film ini dibintangi oleh Tori Matsuzaka sebagai pemeran utama yang memainkan karakter Ryo. Dikisahkan kalau Ryo adalah salah seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta untuk membiayai kuliahnya. Ia bekerja di sebuah kafe kecil yang terletak di semacam basement. Tidak ada yang menarik dari kafe tempat Ryo bekerja, dan digambarkan kalau pengunjungnya juga bisa dibilang orang-orang yang itu saja atau teman-teman dekatnya. Akan tetapi, dari kafe ini pula lah yang membawa ia akhirnya menjadi seorang lelaki panggilan dan mendapat kehidupan yang baru. Profesi itu ia dapat setelah salah seorang temannya membawa seorang wanita yang sudah cukup umur untuk minum di kafenya. Dari gelagat perempuan tersebut, sudah kelihatan kalau memiliki ketertarikan kepada Ryo. Tokoh perempuan ini dibintangi oleh Sei Matobu yang memerankan karakter Nindo Shizuka. Siapa sangka kalau hubungan teman Ryo tadi dengan Shizuka harus segera berakhir. Tidak diceritakan sebab berakhirnya hubungan tersebut, tapi yang jelas Shizuka lebih menaruh perhatian kepada Ryo dan langsung membuat janji dengannya sebelum ia meninggalkan kafe. Ryo yang awalnya tidak antusias, pada akhirnya tidak bisa menolak ajakan Shizuka untuk mampir ke rumahnya setelah ia sengaja menjemput dan menunggu Ryo usai menjalani pekerjaannya. Walaupun Ryo mengira bahwa Shizuka memiliki hasrat kepadanya, namun Ryo ternyata salah besar. Shizuka lebih tertarik kepada Ryo ketimbang temannya, karena Ryo akan dijadikan sebagai seorang lelaki panggilan dan bekerja untuk klub yang dikelolanya. Lantas saja, pada malam kedatangan Ryo ke rumahnya, Ryo terkejut bukan kepalang karena disuruh menyetubuhi perempuan lain. Dengan kata lain, malam itu menjadi malam tes kelayakan bagi Ryo. Ryo yang awalnya sempat diragukan oleh Shizuka ketika tes telah berakhir, akhirnya terselamatkan oleh perempuan yang barusan disetubuhinya. Sedikit informasi, perempuan yang ditugasi untuk mengetes Ryo tadi adalah perempuan yang tunarungu, dan sangat jelas ia menaruh ketertarikan lebih kepada Ryo. Tokoh perempuan tunarungu ini diperankan oleh Ami Tomite yang memerankan karakter Sakura. Setelah tes tersebut selesai, Ryo tidak serta-merta langsung menjadi lelaki panggilan. Ia masih diberikan waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Dan sebelumnya sudah dijelaskan terlebih dahulu tugas dan konsekuensi apa saja yang akan ia temui ketika menjadi seorang lelaki panggilan. Singkat cerita, keesokan harinya, Ryo menerima tawaran tersebut dan Shizuka yang sekarang menjadi nyonyanya langsung menyiapkan perlengkapan agar ideal menjadi seorang lelaki panggilan. Tidak hanya itu, Nyonya Shizuka pun mengarahkan dan banyak memberi pengetahuan baru kepada Ryo. Selain memang sebagai sebuah kewajiban atasan, hal tersebutlah yang akhirnya membuat Ryo kagum pada Shizuka. Sebelum melakukan tugas pertamanya, Ryo sempat bertemu dengan Azama, yaitu yang diperankan oleh Kenta Izuka. Di rumah Shizuka, Azama adalah orang yang paling penting dalam klub yang dikelola oleh Shizuka. Diceritakan banyak perempuan yang akan rela membayar mahal untuk menyewa Azama. Dalam pertemuan perdana dan singkat itu, dengan waktu singkat, Azama langsung menebak dan memprediksi bahwa Ryo akan sukses dalam karir seorang lelaki panggilan. Ryo yang orangnya rendah hati seakan tidak mempercayai ucapan Azama tersebut.
Tapi Azama justru mengejutkan Rio dengan jawaban atas respon yang diberikan Rio barusan. Menurut Azama, Rio akan sukses justru karena sifat rendah hatinya tersebut, yang sebenarnya hal tersebut jarang sekali dimiliki oleh kebanyakan lelaki panggilan. Setelah pertemuan tersebut, Rio mendapat tugas pertamanya. Ia diminta menemui seorang perempuan karir bernama Hiromi yang diperankan oleh Mai Ohtani. Dalam menjalankan tugas pertamanya tersebut, tentu saja Rio masih memiliki sebuah kekurangan. Layaknya pemula, ia masih menjadi orang yang canggung. Sampai akhirnya, tugas itu selesai dan berakhir hanya dengan makan di sebuah restoran. Sontak saja, Rio menilai bahwa ia telah gagal dalam tugas pertamanya karena tidak jadi berhubungan badan. Namun, apa yang telah diramalkan Azama tadi tampaknya menjadi sebuah kenyataan. Keesokannya, Nona Hiromi kembali memesan Rio pada Nyonya Shizuka. Rio yang masih tidak percaya, lantas menanyakan hal tersebut kepada Hiromi di pertemuan kedua. Jawaban Hiromi sederhana, karena ia sudah memberi kode kepada Rio di akhir pertemuan pertama dengan kata "sampai jumpa lagi". Setelah basa-basi singkat itu, Rio langsung menjalankan tugas pertamanya sebagai lelaki panggilan di hotel terdekat. Menakjubkan, ya, itulah penilaian Shizuka setelah Rio selesai menjalankan tugas pertamanya. Karena Rio adalah satu-satunya orang di klub Shizuka yang menerima fellatio atau bonus bayaran. Pada kencan pertama, setelah dari situ, karir Rio sebagai seorang lelaki panggilan kian hari semakin menanjak. Reputasinya langsung tersebar di pelanggan klub Shizuka, dan harga sewanya juga langsung beranjak mahal. Tapi seperti apa yang disampaikan Azama, Rio tetap saja konsisten dengan sifat rendah hatinya. Dan konflik ini dimulai dari sini. Rio adalah seorang lelaki yang sudah lama ditinggalkan oleh ibunya. Ibunya meninggal pada suatu kecelakaan di siang hari. Hal ini disampaikan Rio kepada Shizuka dan Sakura pada saat mereka makan malam di tempat biasa Rio makan. Pada malam itu, Rio meminta izin untuk menangis di pelukan Shizuka dan disaksikan oleh Sakura. Yang Rio tahu, ibunya meninggal karena serangan jantung. Rahasia film ini baru akan terbuka di akhir film, bahwa sebenarnya ibu Rio tidak pernah mengidap sakit jantung. Ada salah satu pesan dari ibunya yang sampai Rio menjadi seorang panggilan, masih terus Rio pegang dan jalankan, yaitu soal menjadi anak baik dan tetap di tempat tidur. Hal ini juga yang menurut pengakuan Rio pada Shizuka menghantarkan ia menjadi seorang lelaki panggilan. Singkat cerita lagi, setelah menjalankan tugas keempatnya, Rio langsung dipromosikan naik kelas dan sudah setara dengan Azama. Sungguh pencapaian yang luar biasa bagi seorang lelaki panggilan tentu saja. Dan Rio tampaknya juga menikmati hal tersebut, sampai ketika teman-teman kuliahnya, termasuk lelaki yang membawa Shizuka pertama kali bertemu Rio, mempermasalahkan profesi Rio tersebut. Meskipun Rio sempat kepikiran, nyatanya ia bisa tetap profesional ketika menjalankan tugas. Setelah tugas kelimanya selesai, ia dipersilakan Shizuka meminta apa saja. Film ini semakin menarik setelah ini karena Rio pada akhirnya memilih untuk diberi kesempatan bisa menyetubuhi Shizuka si nyonyanya. Permintaan tersebut menjadi salah satu hal yang tidak bisa dikabulkan oleh Shizuka dengan alasan bahwa Shizuka adalah seorang yang mengidap penyakit HIV. Mulai dari sana, Rio akhirnya baru menyadari bahwa Sakura adalah anak Shizuka dan ia selalu bertugas membantu untuk mengetes lelaki yang direkrut oleh Shizuka. Sampai di akhir film, kita masih akan terus menemui konflik-konflik serupa. Saya menyebut film ini adalah representasi perlawanan simbolik karena sebenarnya sosok Rio bukanlah penentu jalan film ini, melainkan Shizuka lah yang menjadi titik tumpu di film ini. Selain diceritakan sebagai mantan pekerja seksual, Shizuka harus menerima kenyataan bahwa orang yang menghamilinya meninggalkan ia dengan Sakura. Hal ini tidak lantas menyurutkan semangatnya untuk melanjutkan hidup. Bahkan dengan adanya Sakura, ia merasa menjadi semangat kembali. Awalnya,
Shizuka memang menemui kesulitan untuk menyambung hidup dengan cara mengelola klub panggilan. Akan tetapi, setelah tawaran bantuan yang ditawarkan Sakura untuk menjadi pengetes lelaki yang direkrutnya, Shizuka banyak terbantu oleh hal itu karena tidak mungkin Shizuka sendiri yang menguji setiap lelaki yang direkrutnya. Berhubung ia juga sudah terkena HIV. Bentuk perlawanannya ialah Shizuka yang tidak memilih tunduk dengan stigma negatif di sekelilingnya. Selain karena stigma negatif selalu selaras dengan kondisi perekonomian kelas bawah, bagi Shizuka bukan menjadi hal penting untuk menanggapi semua omongan orang lain. Oleh karena itu, walaupun ia memiliki anak tunarungu, ia selalu berasumsi kalau pintu keluar kesulitannya pasti ada. Di akhir film, kita akan menyaksikan ikatan hubungan keluarga yang terjalin antara Ryo, Shizuka, dan Sakura. Yang bagi saya pribadi, ikatan kekeluargaan itu melampaui ikatan keluarga yang berasal dari kalangan baik-baik. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video gua sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar lo gak ketinggalan video-video baru gua lainnya. Oke, gue dan Skinap Crew undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.